Bajunya yang belum rapi dirapikan ya nak. Rapikan. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Sudah. Maskernya jangan lupa pakai masker. Tadi mau masuk ke sini sudah cuci tangan nakku? Sudah. Ya, anak ibu masih ingat nggak pelajaran kita yang lalu? Masih. Kalau itu? Iklan. Ibu mau tanya, bahasa menulis iklan itu bagaimana? Siapa yang tahu? Ya, pintar, bahasanya sopan. Apa lagi? Bahasa menarik itu adalah pembelajaran kita yang sudah lalu. Menulis iklan itu bahasanya sopan, bahasanya menarik. Hari ini kita akan masuk materi tema 4, subtema 1 PB1. Tema 4 itu judulnya sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Apa tadi judulnya? Tema 4 itu? Sehat itu penting, peredaran darahku sehat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu dapat mengetahui organ-organ peredaran darah. Anak-anak ibu dapat mengetahui ciri-ciri pantun. Anak-anak ibu dapat membuat pantun. Anak-anak ibu nanti bisa membuat satu karya yang berhubungan dengan peredaran darah. Oke? Siap untuk belajar, nak? Siap. Nah, anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus biasakan untuk literasi atau membaca. Sekarang, lihat teks yang ada di depan ini. Kita membacanya, tapi ibu mau minta si Intan membacakannya dengan suara yang kuat. Baca Intan. Efek stimulan dari asupan kafein yang tinggi dapat menyebabkan jantung Anda berdetak lebih cepat. Selain itu juga dapat menyebabkan irama detak jantung yang berubah-ubah atau yang dikenal dengan istilah fibrilasi atrium. Namun perlu diketahui, efek samping ini tak terjadi pada semua orang. Beberapa orang dengan masalah jantung bahkan dapat mentolerir kafein tanpa efek samping. Sebuah studi terhadap 51 pasien gagal jantung yang mengonsumsi 100 mg kafein per jam selama 5 jam menemukan detak dan ritme jantung yang normal. Oke, sudah kita bacakan, nak? Ada masalah yang kalian lihat, nakku? Ada, Bu. Siapa yang tahu apa efek samping dari asupan kafein yang berlebihan? Ya, apa sih, Kak? Ya, betul. Dapat membuat detak jantung lebih cepat. Tepuk tangan buat si Cika. Anak-anak, ada yang tahu organ-organ peredaran darah manusia? Nggak tahu? Ya, itulah sebabnya kita belajar pada saat ini. Kita akan mempelajari organ-organ peredaran darah manusia. Hari ini kita belajar organ peredaran darah manusia. Siapa yang tahu apa aja organ peredaran manusia? Nggak tahu, nak? Ya, lihat ke depan. Organ peredaran manusia yang pertama itu jantung. Apa yang pertama, nakku? Jantung. Lalu yang kedua pembuluh darah. Apa ini? Pembuluh darah. Yang ketiga paru-paru. Jadi organ peredaran darah manusia ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga paru-paru. Yang pertama tadi jantung. Siapa yang tahu apa fungsi jantung? Ya, Andreas? Ya, untuk memompa darah. Pintar, tepuk tangan buat Andreas. Ayo lihat ke depan, nak. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah. Semua bilang, jantung berfungsi
kita akan mempelajari bagian-bagian dari jantung. Anak-anak, coba kamu lihat ini alat peraga yang ibu bawa. Ini adalah sistem peredaran darah manusia. Jadi, di dalam tubuh manusia ada jantung. Jantung itu memiliki 4 bagian. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Agar kita tahu apa fungsi-fungsi dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, ibu akan nyanyikan satu lagu. Nanti kita nyanyikan bersama ya nak. Ayo lihat ke depan. Ini ada lagu bagian jantung dan fungsinya dengan nada lagu Abang Tukang Bakso. Ibu dulu yang nyanyi ya. Aku serambi kanan menerima darah mengandung CO2. Aku serambi kiri menerima darah yang mengandung O2. Aku bilik kanan yang memompa darah menuju paru-paru. Aku bilik kiri yang memompa darah menuju seluruh tubuh. Jantung kita haruslah kita jaga agar sehat dan umur kita panjang. Sudah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku serambi kanan menerima darah mengandung CO2. Aku serambi kiri menerima darah yang mengandung O2. Aku bilik kanan yang memompa darah menuju paru-paru. Aku bilik kiri yang memompa darah menuju seluruh tubuh. Jantung kita haruslah kita jaga agar sehat dan umur kita panjang. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu, apa fungsi serambi kanan? Ya, sesuai lagu kita tadi. Serambi kanan menerima darah mengandung CO2. Kalau serambi kiri menerima darah yang mengandung O2. Lalu bilik kanan memompa darah kemana nak? Menuju paru-paru. Bilik kiri memompa darah? Iya, pintar. Anak-anak, sekarang semua melihat kemari. Ini serambi kanan. Tadi di lagu kita serambi kanan menerima darah mengandung CO2. Iya, inilah dia. Serambi kanan ini menerima darah mengandung CO2. Makanya ini warnanya warna biru. Jadi kalau dia warna biru, darahnya itu mengandung CO2. Lalu tadi katanya aku serambi kiri menerima darah yang mengandung O2 itu darahnya yang berwarna merah. Pas dia di serambi kiri darahnya warna merah. Lalu bilik kanan memompa darah menuju Paru-paru. Iya, yang mana bilik kanan aku? Ini bilik kanan memompa darah menuju paru-paru. Lalu bilik kiri memompa darah menuju seluruh tubuh. Inilah tubuh manusianya. Oke. Sama. Sekarang ibu mau nanya dulu sama si Intan. Intan, yang mana serambi kiri nak? Ini. Darah di serambi kiri mengandung apa? Oke, pintar, tepuk tangan untuk si Intan. Sekarang ibu mau panggil dulu kelompok Intan dan kawan-kawan. Kalian maju nak. Maju, ayo maju.
tadi Ibu sudah jelaskan tentang sistem peredaran darah. Sekarang kalian susun dulu ini seperti gambar yang tadi. Bagaimana susunan organ peredaran darah. Nampak Ibu punya mas? Ya. Itu mana? Ini siapa yang pegang? Ini di mana tadi? Ya. Ingat itu. Ini ya, tanda panahnya kemari. Ya. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok Intan. Oke, silakan kembali ke tempat. Bawa ini. Bawa sayang, bawa. Bawa hasil karyanya. Sini nak. Aku terbangun dari tidur nyenyak. Langit pagi tampak cerah. Jangan banyak makan lemak. Bisa menghambat peredaran darah. Ayo, siapa yang tahu apa tadi yang Ibu baca anakku? Pantun, Bu. Pantun. Siapa yang tahu apa itu pantun? Nggak tahu? Ya, kita akan pelajari apa itu pantun. Ayo lihat ke depan aku. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang memiliki sajak AB-AB dan memiliki sampiran. Anak-anak, siapa yang tahu ciri-ciri pantun? Ya, kita akan pelajari ciri-ciri pantun dengan nada lagu lupa. Ayo, Ibu akan nyanyikan satu lagu ciri-ciri pantun. Ingat, empat ciri pantunnya. Ingat, aku ingat empat ciri pantunnya. Yang pertama, 4 baris sebaik. Yang kedua, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isinya. Yang keempat, bersajak AB. Sekarang anak-anak Ibu lihat ke depan. Ini ada lagu ciri-ciri pantun. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ingat, empat ciri pantunnya. Ingat, aku ingat empat ciri pantunnya. Yang pertama, 4 baris sebaik. Yang kedua, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang keempat, bersajak AB. Ibu mau nanya si Margaret. Margaret, sebutkan ciri pantun yang pertama. 4 baris sebaik. Iya, jadi pantun itu 4 baris Sebaik. Semua bilang 4 baris Sebaik. Jadi kalau 5 baris sebaik itu bukan pantun. Yang kedua si Cherry, sebutkan ciri pantun yang kedua nak. Terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Betul, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, sebutkan Intan. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isinya. Ya, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isinya. Yang keempat, bersajak apa Mika? Ya, bersajak AB. Ya, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD.
Nanti anak-anak ibu kerjakan dan nanti akan dipresentasikan ya nak. Sekarang anak-anak ibu kerjakan LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya, yang nggak tahu nanti tanya ke ibu. Lihat soal nomor 1 tadi apa nakku? Sekarang anak ibu kerjakan LKPD-nya. Nomor 1, tuliskan organ peredaran darah. Tuliskan nanti ya nak yang 3 itu. Lalu tuliskan fungsinya. Lalu yang kedua, anak-anak ibu mau menghitung denyut nadi. Sekarang anak-anak ibu berdiri semua. Kita mau menghitung denyut nadi. Ayo semua tangannya menyentuh bagian sini. Ada denyut nadinya nak? Atau ada nggak berdetak lagi? Ya, masih berdenyut ya. Sekarang selama 15 detik kita mau menghitung. Ibu akan buat waktu 15 detik. Kita mau menghitung denyut nadi. Hitung denyut nadi kamu masing-masing. Dimulai dari sekarang. Stop. Oke. Tulis hasil yang kamu hitung di LKPD-mu. Berapa denyut nadi yang kamu hitung tadi, tulis di LKPD-mu ya nakku ya. Tuliskan di LKPD-mu yang barusan kamu hitung. Selanjutnya soal yang ketiga, anak-anak ibu menuliskan satu buah pantun yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Tulis ya nak. Kalian harus bisa mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kamu. Siapa yang mau membacakan yang pertama sekali? Ya, Margaret. Pintar, maju nak. Yuk, sekarang kalian dengarkan si Margaret akan membaca nomor 1, 2, dan nomor 3 nakku. Nomor 3. Peredaran darah manusia. 1. Jantung berfungsi untuk memompa darah. 2. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah. 3. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. 2. Jumlah denyut nadi selama 15 detik. 20 kali 4, 80. Kapal karam ikan bahagia, laut tercemar ikan mati. Kurangilah garam dan gula agar terhindar dari intervensi. Kapal karam ikan bahagia, laut tercemar ikan mati. Ini adalah sampiran. Kurangilah garam dan gula agar terhindar dari intervensi. Ini adalah isinya. Tepuk tangan buat si Margaret. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diulang kembali pelajarannya. Soal yang ibu kasih dikerjakan di rumah. Anak-anak ibu harus tetap mengingat apa itu organ peredaran darah, bagian-bagian dari jantung, lalu harus ingat ciri-ciri pantun. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita mau pulang. Ketua kelas, agar kita pulang siapkanlah. Berdiri.
dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada ibu kita beri hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, silakan pulang. Hati-hati di jalan. Kelompok Margaret duluan keluar. Yang rapi. Aku harus pulang.